Kembali Abang mengutarakan dan mengupas mengenai takdir rezeki. Yang dimaksud rezeki Abang di sini adalah takdir mengenai harta benda, uang, atau kekayaan duniawi yang bersifat harta. Bahwa sesungguhnya rezeki manusia itu pun sejak lahir telah Tuhan tentukan kadar besar rezekinya setiap makhluk. Abang tegaskan lagi, rezeki yang Abang katakan adalah harta maupun kebendaan dalam dunia ini. Bukan rezeki dalam arti kata nikmat atau dalam hal yang lain, tapi menyangkut khusus rezeki harta atau kebendaan. Di mana harta dan kebendaan ini, rezeki ini sudah Tuhan tetapkan untuk setiap manusia. Ini pun bagi orang-orang yang mengetahuinya. Maka Abang kan sudah katakan, Abang pelajari melalui dunia spiritual selama 37 tahun. Dan Abang sudah praktek mengenai kehidupan ini, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya katanya-katanya, dan Abang sudah praktek dari ribuan orang. Bahwa sesungguhnya rezeki ini telah Tuhan tetapkan bagi setiap orang yang berbeda-beda kadarnya, kapasitasnya, kemampuannya, besar kecilnya, dengan waktu pun yang berbeda-beda, dengan cara pun yang berbeda-beda. Maka di sini bukan berarti usaha kita manusia, perjuangan kita manusia, kemampuan, kepintaran kita manusia mampu menghasilkan rezeki harta tersebut. Bukan itu. Inilah yang selalu diklaim oleh manusia. Inilah perjuangan saya, inilah jerih payah saya, inilah kejujuran saya, inilah doa restu dari si A dan si B. Tidak. Sesungguhnya rezeki itu telah Tuhan tetapkan, setiap orang berbeda-beda. Tugas kita sebagai manusia berusaha secara syariat, berusaha secara duniawi, karena kita diberikan akal yang sehat oleh Tuhan. Berusahalah kita dengan akal yang sehat ini, bekerjalah kita. Namun jangan kerja ini mencari rezeki. Kerja itu adalah menyempurnakan kehidupan kita di atas kehidupan duniawi ini. Mama kita bekerja, bekerjalah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, nikmati pekerjaanmu, dan tingkatkan prestasimu setinggi-tingginya dalam setiap pekerjaan dan usahamu. Sampai situlah tugas kalian sebetulnya. Anda berencana, silakan. Bercita-cita, silakan. Itu adalah kewenangan manusia karena Tuhan berikan akal yang sehat. Jadi cita-cita dan keinginan dipersilakan, asalkan dengan satu batasan. Jangan paksakan keinginan dirimu itu. Silakan mencari pengetahuan dengan dimanapun, mencari pengetahuan dengan tinggi, dengan apapun silakan. Bergaul dengan siapapun silakan. Usaha apapun silakan. Hanya perlu digarisbawahi bahwa bukan usahamu itu yang akan menghasilkan rezeki buat dirimu. Sebagai seorang contoh, seseorang membuka warung, membuka toko, dengan modal, dengan adanya, setiap hari dengan warung itu dia mendapatkan hasil keuntungan. Taruhlah satu hari dia mendapatkan hasil 100.000 atau 200.000 rupiah. Toko sudah dibuat, alat-alat sudah ada, bahan baku sudah ada. Nah pertanyaannya, bisakah besok dia menentukan berapa hasilnya? Apakah sama dengan hari ini atau berbeda? Kedua, bagaimana besok dia bisa mengajak orang-orang masuk ke tokonya untuk belanja, untuk membeli? Apa caranya? Di
mana tiba-tiba orang-orang tersebut masuk ke tokonya membeli, sedangkan toko yang seperti dia ini banyak, di sebelah-sebelahnya itu banyak yang sama. Tapi kenapa orang itu membeli ke tokonya, si B membeli ke toko yang lain lagi? Dan kita tidak berdaya, tidak bisa kita mau berteriak-teriak memanggil, sini kamu beli ke toko saya. Tidak kan? Semuanya toko diam. Setiap toko punya pelanggan yang berbeda-beda dan masing-masing. Ini sebuah ketentuan. Kita usaha, kita buat toko, kita buat warung, kita siapkan benda-bendanya, barang-barangnya, maka siapa yang akan beli? Berapa keuntungan kita? Disitulah peran Tuhan. Dan telah Tuhan tentukan setiap makhluk yang berbeda-beda. Telah Tuhan tetapkan hak-hak mereka. Nah, ini jangan dipelintir. Nah, ada seorang pintar mengatakan, wah, supaya toko kamu laku, supaya usaha kamu laku, kamu usahakan cara begini, cara begitu. Ini dunia perdukunan lah, dunia orang-orang pintar. Pada hakikatnya, si orang pintar ini sendiri, si dukun ini sendiri tidak mampu bayarkan supaya orang berhasil dan belanja ke toko dia. Kalau dia mampu, dia saja yang membuat toko. Dia suruhlah anaknya, keponakannya, saudaranya membuat toko, dan dia berusaha supaya orang-orang masuk membeli ke toko dia. Ternyata kan tidak. Ternyata si dukun-dukun ini, orang-orang pintar ini mencari uang. Semuanya tebak-tebakan, untung-untungan. Ketika si orang pintar dukun ini mengatakan, oh di sini kamu bisa saya supaya usahanya lancar, dan ternyata dia berhasil, maka menyebarlah cerita ini. Oh, itu orang memang hebat doanya, caranya. Padahal itu hanya sebuah kebetulan. Ini kemunafikan makhluk, dan ini yang nggak boleh ditiru. Banyak pula cerita-cerita orang yang telah berhasil dan sukses atau orang-orang yang sudah kaya, melalui autobiografinya, melalui motivasinya, di mana di buku itu diceritakan bagaimana dia berjuang dengan kegigihan, kejujuran, dengan semangat. Tiba-tiba dia berhasil dan kaya. Ini tidak terlepas daripada cita-cita, keinginan, perjuangan dari dirinya. Ini sebetulnya cerita ini kebohongan semua. Kebenarannya betul, dia berhasil dalam hidupnya, dia kaya, tapi prosesnya itu adalah kebohongan. Karena ketika dia susah, dia bekerja, dia mencari, dia berusaha, dia tidak tahu akan sebesar itu rezeki dia. Dia belum pasti akan berhasil. Entah tiba-tiba ada orang yang menyenangi dia, entah mungkin tiba-tiba ada pejabat yang melindungi dia, entah mungkin tiba-tiba ada bank yang mampu memberikan bantuan kepada dia. Itu pun di luar rancangan dia, itu pun di luar sepengetahuan mereka. Setelah terlalui baru mereka bisa bercerita. Jadi ini sebuah kebohongan. Motivasi apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, jangan pernah lengah. Terus inginkan kekayaan itu. Tetapkan pada diri, katakan pada diri bahwa itu adalah tujuan kita, maka kita akan berhasil dan sukses. Ini jelas pembodohan. Yang mengatakan itu karena mereka sudah berhasil. Kalau andai kata keinginan manusia, cara manusia bisa kaya, maka dipastikan orang miskin ini tidak ada lagi. Jadi motivasi-motivasi seperti ini hanya sebetulnya juga membuat pembodohan kepada makhluk. Silakan mempunyai tujuan, niatan, tapi jangan memastikan sebelumnya bahwa kita memang bisa, kita bakal kaya karena keinginan-keinginan itu. Nah, ternyata kan akhirnya para motivator itu kan juga mencari uang, memberikan motivasi kepada orang melalui buku, melalui langsung kepada orang yang isinya mereka juga dibayar. Mereka juga mencari uang, dan itu bisa dilakukan karena mereka sudah berhasil. Tapi coba tanyakan kepada diri mereka, sebelum Anda berhasil, apa Anda punya bayangan bakal punya uang sekian, bakal berhasilnya seperti ini? Semua tidak ada, semua pasti bohong ceritanya. Tapi usaha tetap penting, perjuangan tetap penting. Tidak boleh kita berpangku tangan diam menunggu nasib, menunggu
menunggu rezeki, tidak boleh. Tetap kita harus berjuang. Keluarlah kamu ke muka bumi ini, bertebaranlah kamu di muka bumi ini mencari nafkah. Itu yang Tuhan berikan. Itu yang Tuhan berikan petunjuk kepada kita. Bertebaranlah kamu ke muka bumi ini untuk mencari nafkah. Raihlah pengetahuan setinggi langit. Silakan keinginan ada dan cita-cita kamu setinggi langit. Tapi ingat, aku yang menentukan hidupmu. Aku yang mengatur hidupmu. Itulah kata-kata Tuhan. Jadi jangan ada sebuah pengakuan diri itu. Berjuang tetap. Berusaha adalah tetap. Hati-hati saudara-saudaraku sekalian. Bukan berarti abang ini orang-orang yang pasif, orang-orang monoton, tidak. Abang pun dalam hidup berjuang, berusaha. Apapun yang abang bisa, abang akan kerjakan. Maka abang selalu mengajak para umat-umat, para sahabat-sahabat, mari kita berjuang, sempurnakan setiap karya kita, sempurnakan setiap pekerjaan kita. Nikmati apa yang kita kerjakan. Hasilnya serahkan kepada Tuhan. Kita bukan bisa menentukan itu. Raihlah pekerjaan ini, karya ini dengan setinggi-tingginya, semampu-mampu di atas kesempurnaan diri kita. Jangan diam, jangan malas. Namun serahkan juga takdir ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia akan menentukan kita akan kemana dan bagaimana. Andai kata rezeki ini bisa berubah karena doa seseorang, doa nabi, entah doa malaikat, entah doa para ulama, doa orang tua, atau doa orang-orang pintar, atau doa para dukun-dukun, peramal-peramal. Andai kata itu bisa terjadi, maka dipastikan orang-orang itu dulu yang akan kaya, yang akan sukses. Entah itu nabi, entah itu para ulama, agamawan, entah itu orang-orang pintar, maka dia akan kaya lebih dulu. Ternyata kan tidak. Kenyataannya tidak seperti itu. Kita melihat Nabi kita Muhammad SAW. Kita melihat Nabi Isa atau Yesus. Kalau Tuhan berkehendak kepada Nabi kita Muhammad, apa yang sulit? Dia adalah kekasih Tuhan. Apa yang sulit buat dia? Apa yang sulit buat beliau ini? Tapi kita lihat perjalanan Rasulullah. Beliau mengalami kemiskinan, beliau mengalami kelaparan. Sampai akhir hayat pun beliau tidak pernah berkecukupan, berlebih dalam harta, tidak. Harta yang ada pun dia bagikan kepada orang lain. Sehingga beliau pun secara pribadi sebetulnya masih kekurangan. Tapi kalau Tuhan ingin memperkaya, membuat kaya Nabi Muhammad, apa sulitnya buat Tuhan ini? Apa yang sulit buat Allah ini? Tapi Allah memberikan gambaran nyata kepada kita. Tuh lihat kan, Nabi Muhammad sebagai kekasihnya pun tidak dilebihkan. Maka Allah berikan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan porsi yang telah Allah tetapkan sendiri. Apakah Nabi berdoa untuk miskin? Tidak. Apakah Nabi berdoa untuk kurang? Juga tidak. Hanya doa Nabi dia serahkan kepada Allah semuanya. Seluruh hidupnya, baik harta, baik jalan hidup ini, beliau telah serahkan kepada Sang Maha Pencipta. Jadi buat beliau itu kaya dan miskin tidak ada masalah, karena beliau sudah meyakini dan sudah paham, sudah merasakan bagaimana kekuasaan Allah itu. Kembali kita pada Isa atau Yesus. Kurang apa hebatnya beliau ini? Orang mati bisa hidup, orang buta bisa melihat. Kurang apa hebatnya? Tapi kita coba lihat, beliau pun kehidupannya sangat kurang, lebih mengarah kepada kemiskinan. Tidak berlebih, untuk diri beliau pun tidak berlebih. Tapi kalau beliau mau meminta kaya kepada Tuhan ini, atau Tuhan berkehendak kaya untuk dirinya Yesus ini, apa susahnya buat Tuhan?
Apa susahnya buat Tuhan? Tapi toh Tuhan berikan pandangan nyata kepada kita, sebuah sejarah. Ini loh yang perlu kamu hayati dan kamu renungi. Banyak kita lihat para ulama kita, orang-orang pintar, orang paranormal, toh susah hidupnya. Banyak penjahat yang berhati busuk, berjalan kasar, berjalan yang tidak benar, tapi beliau kaya. Ini nyata dunia. Disinilah kebesaran Tuhan yang luar biasa. Jadi andai kata kekayaan itu bisa dirubahkan oleh doa, orang spiritualkah dia, nabikah dia, malaikatkah dia, orang pintarkah dia, maka ini akan cerita terbalik. Ternyata ini semua tidak ada. Seandainya kekayaan itu bisa diraih dengan kerja keras, keuletan, maka dipastikan para petani, kuli-kuli buruh, supir bajai, pembersih tempat yang membawa orang-orang cleaning service, mungkin dia akan kaya duluan. Kenapa? Karena mereka dari pagi hari sudah bangun, mereka bekerja dengan membanting tulang, dengan semangatnya yang tidak pernah luntur. Semangat dia terus setiap hari bekerja keras. Tapi kenyataannya kebanyakan mereka juga susah. Mereka juga hidup dalam standarnya masing-masing, sesuai dengan batasan yang telah Tuhan berikan kepada dirinya masing-masing. Bukan kerja keras mereka yang menghasilkan rezeki buat mereka. Seandainya rezeki itu bisa berubah, orang bisa kaya karena kepintaran dia, jeniusan dia, atau karena kecerdikan dia, maka dipastikan orang-orang yang kaya lebih dulu itu adalah seorang profesor, doktor, dan para penipu. Karena mereka cerdik, lihai. Nah, kenyataan kita bisa melihat bahwa seorang profesor, doktor hidup masih digaji oleh orang bodoh. Abang banyak menemui orang-orang kaya yang tidak tamat SMP, yang tidak tamat SMA, yang tidak tamat SD. Ada yang abang pernah bertemu orang kaya yang buta huruf. Bayangkan. Tapi anak buahnya sarjana, doktor, profesor, coba anak buahnya. Nah, ini sebuah realita bahwasanya rezeki itu sudah Tuhan tetapkan bagi setiap makhluk sesuai dengan porsi dan kadarnya masing-masing. Kenapa Tuhan rahasiakan hal ini? Kenapa menjadi rahasia buat kita? Karena kalau Tuhan sudah beritahu hak-hak hidup kita, maka kalian tidak akan mau berpacu, kalian tidak akan mau berjuang. Karena kalian tidak tahu, maka kalian berpacu, berjuang, berusaha. Nah, inilah ceritanya. Tapi kalau balik kalian diberitahu sebagaimana kehidupan abang pribadi dalam menggali spiritual ini, abang mohon maaf sebelumnya, bukan abang merasa hebat, bukan abang merasa lebih pintar dari kalian, tidak. Hanya apa yang abang pelajari selama ini, abang yakini bahwa ketika ruh Allah, ketika zat Allah, ketika kekuasaan Allah memberitahu abang mengenai seseorang akan rezekinya, sampai detik ini tidak pernah ada yang meleset. Ribuan orang yang sudah abang beritahu. Tapi itu bukan kebisaan abang, ini karena informasi bocoran dari sang zat kuasa Allah ini. Ketetapannya pasti. Sebagai contoh begini, bagaimana abang pernah utarakan bahwa spesialisasi itu beda-beda. Kalau Aki itu adalah spesialisasinya semua global, menyeluruh. Anggaplah Aki sebagai seorang rektor, dia kuasai semua bidang. Dan abang belajar dari Aki mendapatkan beberapa bidang yang abang ambil spesialisasi, mengenai hukum, mengenai ekonomi, mengenai medis kesehatan, ya kan? Jadi abang ambil dari Aki itu ada beberapa bagian, satu mengenai ruh,
satu mengenai takdir. Ini yang abang pelajari secara spesial. Karena dulu nakalnya abang dan agak liarnya abang di hadapan Aki, maka abang pernah diberikan Aki tahun 83 sebuah panggilan namanya Astra. Astra Jingga, maksudnya si cepot. Karena apa? Karena Astra Jingga ini langsung suka melawan sama orang tuanya, suka ngeyel-ngeyel, suka ngaco-ngaco. Maka abang akhirnya dipanggil Aki, udah mulai hari ini kamu saya ganti, saya panggil kamu si Astra, Astra Jingga alias cepot. Maka dipanggil abang oleh Aki itu si Astra, Astra. Tapi abang menangkapnya berbeda. Ketika Aki memanggil abang Astra, langsung abang katakan kepada Aki, Ki, nah ini sebuah ketentuan yang telah Aki berikan kepada saya. Pada satu saat Ki, saya akan punya mobil banyak karena namanya Astra. Maka abang dimarahi oleh Aki, maksud Aki bukan itu, Astra Jingga, si bandel itu katanya. Ya apapun kata Aki, tapi saya mengambil sebuah cerita Aki. Pokoknya Ki, inilah ceritanya, saya akan punya mobil banyak nanti. Ini cerita guyon abang terhadap Aki. Dan pada beberapa saat abang kepada Aki pun, abang kadang-kadang selalu bercerita pada Aki, Ki, mohon maaf Ki, saya ini bakal jadi orang kaya. Hanya hari ini saya susah, hari ini saya kelihatan miskin, tapi besok-besok saya akan menjadi orang kaya Ki. Dan itu abang katakan berulang-ulang, baik di hadapan Aki maupun di hadapan orang banyak pada saat itu. Aki selalu menegur abang, kamu jangan sombong. Saya bilang, Ki, memang saya harus sombong karena Aki mengajarkan saya sombong. Dalam miskin kita harus sombong. Kalau dalam miskin kita tidak sombong, Ki, kita akan mengemis. Dan Aki yang ajarkan saya, kamu miskin harus sombong. Nah ini yang saya bawa. Maka kalau Aki katakan saya sombong, memang betul. Jadi di dalam keyakinan abang pribadi pun ketika menghadapi kemiskinan itu, abang merasakan ada sebuah hal bahwa pada satu saat nanti abang akan kaya, akan melimpah harta abang. Dan ini abang katakan banyak kepada umat-umat sebelumnya, dan banyak saksi untuk saat ini. Dan alhamdulillah ternyata memang pada satu saat abang dilebihkan oleh Tuhan dalam keberadaan harta ini, uang maupun harta benda. Ini sebuah ketetapan. Apakah ini kehebatan abang mencari, berusaha? Tidak. Semua adalah ketetapan Tuhan, ketetapan Allah. Bukan karena hebatnya abang, bukan karena pandainya abang, bukan karena segala-galanya dari abang. Ini ketetapan Tuhan. Maka abang selalu memanggil umat-umatnya abang yang 30 tahun lalu, 20 tahun yang lalu, abang pernah mengatakan mereka, kamu ingat kata-kata abang dulu bahwa abang bakal kaya? Ingat? Kamu tahu kan keadaan saya waktu itu susah? Maka abang tanyakan, apa pendapat kamu ketika itu abang berbicara? Maka kamu akan mengatakan abang ini penghayal. Betul kan? Nah ternyata kamu lihat hari ini, apa yang abang katakan benar. Betul bang. Nah ini berarti ini hanya sebuah cerita abang pada dia, sebuah interaksi abang hanya pada dia, yang maksud abang hanya membuat message bahwa ketika Tuhan berkehendak, apa sulitnya buat Tuhan itu, dan setiap orang membawa haknya masing-masing. Ada pada satu saat seorang umat, abang katakan pada dia, pada bulan sekian, tahun sekian, Anda akan mendapatkan uang yang cukup besar, senilai kurang lebih setara dengan ini. Dari mana bang saya tahu? Ya, Anda nggak usah tahu dari mana. Pasti Tuhan berikan jalannya. Yang penting Anda terus berusaha, berjuang. Nah mungkin 6 bulan kemudian, di luar dugaan dia, di luar dugaan dari pikiran dia, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pekerjaan dan mendapatkan nilai apa yang abang berikan itu. Dia merasakan dan dia tahu. Dia lapor, bang, betul bang, saya dapat uang sekian. Nah pertanyaannya, apakah karena doa abang dia bisa begitu? Pertanyaannya, apakah ini karena kebiasaan abang? Tidak, demi Allah bukan karena abang. Abang hanya diberikan bocoran info dari sang kuasa Tuhan yang ada dalam diri abang. Dia membocorkan sebuah
rahasia bahwa si Fulan akan dapat uang sekian-sekian dengan cara begini. Ternyata itu benar. Nah, ini yang selalu terjadi pengklaiman oleh seseorang. Inilah karya dia, inilah doa saya, inilah kemampuan saya merubahkan dia supaya dia dapat rezeki. Ini hati-hati. Kalau kita bisa mendoakan orang lain supaya kaya, kenapa tidak kita mendoakan diri kita sendiri supaya kaya? Kalau kita kaya, kan kita mudah memberi kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang butuh. Kenapa juga kita mencari uang dari mereka, mendapatkan uang dari orang-orang yang susah? Nah, ini hati-hati, ini adalah kebodohan-kebodohan yang kalian harus hati-hati memilih dan memilah. Jadi mengenai rezeki yang telah Tuhan tetapkan, abang banyak bertemu seorang konglomerat, orang susah, menengah, banyak, dan abang selalu pelajari kehidupan mereka, dan abang selalu pelajari dari mana mereka mendapatkan rezeki, bagaimana sebelum mereka mendapatkan rezeki, bagaimana setelah mereka berhasil. Kebanyakan mereka mengatakan bahwa bang, ini semuanya kehendak Tuhan, di luar rencana saya bang, semua di luar juga kehendak saya. Siapa orang tidak mau kaya? Semua orang mau kaya. Tapi kenapa saya dapat jalan ini? Jelas saya juga tidak bisa prediksi sebelumnya. Hanya Tuhan yang memberikan jalan tersebut. Nah, berarti hak ini mutlak adalah dari Tuhan adanya, bukan dari karya seorang manusia. Nah, abang banyak mendengar sekarang seorang motivator muda yang tua, wah kita kalau mau kaya harus begini, 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 begini. Ini juga berbahaya buat akal manusia. Nanti ketika dia kaya, dia akan mengatakan inilah perjuangan saya, inilah karya saya, sehingga Tuhan itu hilang. Hati-hati saudara-saudaraku, anak-anakku, hati-hati. Berjuang, berusaha, dan meningkatkan semua segala pengetahuan wajib bagi kita. Jangan malas, jangan diam, berkarya, raih prestasi setinggi langit. Namun rezeki berapapun serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan mengaturnya. Kita berkarya, sempurnakan semua usaha kita, sempurnakan semua kerjaan kita, sempurnakan semua jalan yang kita tempuh. Hasilnya serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang mengaturnya. Boleh kita memplanning sebelumnya, apabila ada sebuah pekerjaan kita menghitunglah secara akal sehat. Kalau saya kerjakan ini akan untung sekian dalam sekian bulan, silakan, kita diberikan akal oleh Tuhan untuk juga merancang itu. Nah, ketika pekerjaan itu Anda dapatkan, perhatikan baik-baik. Ketika pekerjaan itu Anda dapatkan, tugasmu adalah menyempurnakan planning itu dengan baik, pekerjaan itu dengan baik, sesuai dengan perencanaan itu, dan sempurnakan lagi agar lebih cepat, lebih baik, lebih sempurna. Dan tinggalkan keuntungan yang sudah Anda hitung, tinggalkan, jangan dibayang-bayangi lagi. Tapi Anda fokus kepada pelaksanaan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, sesempurna mungkin. Itulah tugas kita. Setelah tugas itu selesai, apa hasil kita? Apakah sama dengan hitungan kita, atau mungkin lebih, atau mungkin berkurang? Di sini ada peran Tuhan. Serahkan peran Tuhan itu terjadi. Serahkan peran Tuhan ini berjalan buat hidup kita. Maka niscaya kalian hidup di dunia ini, berkarya, bekerja, berprestasi, akan nikmat, akan bahagia. Coba terapkan kata-kata abang ini. Jadi bukan karena doa kita, doa si orang pintar, doa sang ulama, doa sang pendeta, ya kan, doa sang nabi bisa merubahkan rezeki orang, itu semua bohong. Kita lihat di zaman Yesus, banyak umat-umatnya susah. Apakah Yesus mendoakan umatnya susah, miskin? Tidak. Di zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW, apakah di zaman Nabi banyak umat-umat yang miskin? Banyak. Apakah Nabi mendoakan mereka susah? Tidak. Kita kembali kepada para ulama-ulama besar yang mengatakan dirinya hebat. Banyak anak murid juga yang susah, toh nggak bisa ditolong dia. Kita kembali kepada almarhum Aki. Aki sendiri pun ketika itu susah.
Maka banyak dialog abang pribadi pada Aki ketika Aki secara manusia bercerita kepada abang. Dia bilang, Bul, bagaimana ya? Umat kita banyak, toh Aki semeter pun tidak punya tanah di dunia ini. Umat kita begitu banyak. Nih umat-umat mau dibawa kemana? Ketika Aki juga tidak punya uang untuk kebutuhan hidupnya, Aki pun berusaha mengajak abang, mengajak yang lain untuk berpikir, mencarikan solusinya. Ini Aki. Kalau doanya Aki mampu merubahkan orang, niscaya tidak ada keluarga Aki yang susah. Niscaya tidak ada orang-orang terdekat Aki yang susah. Niscaya tidak ada orang-orang murid-muridnya almarhum Aki yang juga susah. Ternyata kan tidak. Semua berjalan secara normal. Keluarga Aki ada yang senang, ada yang cukup, ada yang lebih, ada yang kurang. Orang-orang terdekat Aki pun demikian, ada yang lebih, ada yang cukup, ada yang kurang. Lantas di mana peran Aki merubahkan rezeki orang? Tidak ada. Justru tugas Aki membuat kaya hati manusia dan pikiran manusia, bukan kaya soal harta. Kaya akan pikiran dan kaya akan hati. Ini yang Aki berikan kepada kita semua. Sang Zat Allah merubahkan kita. Kita merasa cukup, kita merasa kaya, kita merasa bahagia. Tapi soal wujud nyata, soal rezeki ini, semua kembali kepada ketetapan Allah. Maka banyak juga para pengayom kita, para sesepuh kita, para pembina-pembina di alam kesucian ini seolah mengambil sebuah peran. Kalau kamu jihadnya baik, kamu partisipasinya baik, sedekahnya baik, maka Tuhan akan lebihkan rezeki kamu berlipat ganda. Namun apabila kamu tidak patuh, tidak jihad, tidak sedekah, tidak partisipasi, tidak peduli, maka rezekimu akan sulit. Ini sebetulnya sebuah cara yang sangat tidak cerdas, sebuah cara yang bodoh. Kalau memang sang pengayom, pesesepuh, pembina mampu merubahkan rezeki orang, kenapa dirinya sendiri tidak kaya? Kenapa diri sendiri tidak sukses? Kenapa dirinya hanya meminta dari umat? Ini kan pembodohan. Ini realitas. Di alam kita, di alam kesucian mengajak orang supaya cerdas. Cerdas dalam segala hal. Tidak ingin dibodohi dengan iming-iming dan cara-cara seperti itu. Maka para pembina sesepuh dan para pengayom lainnya, coba hentikan cara-cara seperti itu. Kalau tidak, kalian akan mendapat azab nanti. Kalian akan mendapat sebuah bagian yang buruk dari apa yang kalian buat sendiri. Jadi mengenai rezeki tidak menyangkut soal alam kesucian. Soal rezeki menyangkut pada hak dan porsinya manusia masing-masing. Kalau kalian saling membutuhkan, silakan minta dengan baik, silakan buat aturan dengan baik. Jangan diberikan iming-iming. Hati-hati saudara-saudaraku sekalian, fahami dengan baik. Berdewasalah kita dalam berpikir. Di alam kesucian bukan untuk memperkaya diri dalam bentuk harta. Di alam kesucian adalah memperkaya jiwa, hati, dan pikiran manusia. Apabila unsur kesuciannya melekat di dalam hidupnya, sang kuasa Tuhan merubahkan dirinya, sang Zat Allah merubahkan dirinya, sang Ruh Allah merubahkan dirinya, maka rasa hatinya, jiwanya, dan pikirannya akan terasa kaya, terasa bahagia, tenang, dan nikmat, penuh dengan rasa syukur. Inilah alam kesucian yang kita bawakan selama ini. Jadi pesan abang baik-baik, bahwa rezeki bukan karya seorang manusia, melainkan kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ambil contoh lagi. Ada orang dari dia lahir di dunia ini di tempat yang terpencil,
di daerah yang sangat miskin, sampailah ia mati dalam kemiskinan dan dalam dunia yang terpencil. Ada seorang manusia lagi, begitu dia lahir di sebuah kerajaan, dia anaknya raja, penuh dengan gelimangan harta, bergelimangan harta. Sampai mati dia seorang raja yang penuh dengan kekayaannya. Ini sebuah contoh yang berbeda, dan ini bukan karya manusia. Kita tidak punya pilihan dalam hidup ini. Ingin lahir di mana, ingin siapa ibu dan orang tua kita, kita tidak punya pilihan itu. Mau mati pun bukan menjadi pilihan kita. Jadi apa yang menjadi pilihan hidup kita? Pilihan hidup yang Allah, yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kewenangan, hak prerogatif pada kita untuk memilih dua hal. Anda mau senang atau Anda mau susah? Anda mau bahagia atau tidak? Hanya dua pilihan kita. Barang siapa yang dapat mensyukuri apapun yang diberikan Tuhan kepada dirinya di dalam hidup ini, maka dia adalah orang-orang yang bahagia. Dia mampu mensyukuri, berterima kasih kepada Tuhannya dari apa yang dia rasakan dalam hidup ini, sekecil apapun. Kalau tidak bisa mensyukuri, mereka adalah orang yang selalu kekurangan. Selalu kekurangan. Nah, ini yang kita perlu proses. Maka ada kata-kata Aki, hidup ini jangan butuh. Kenapa jangan butuh? Setiap butuh pasti kurang. Setiap yang kurang pasti membawa diri menjadi neraka, membawa diri menjadi siksa. Barang siapa yang kurang pasti gelisah, resah, gundah gulana. Itulah neraka buat dirimu. Bagaimana hidup tidak butuh agar tidak kurang? Barang siapa yang tidak butuh maka tidak kurang. Jadi maksud Aki itu sudah jalankan hidup ini dengan baik, syukuri apa yang ada dari yang sekecil apapun. Maka dilanjutkan kata Aki juga, bersyukurlah dirimu di atas segala kejadian. Berarti seluruh keuntungan, kerugian, sakit, sehat, semua wajib disyukuri. Barang siapa yang mampu mensyukuri itu, bahagialah hidupnya. Barang siapa yang merasa kurang, maka itulah siksa dalam hidupnya. Itulah neraka jahanam buat dirinya. Barang siapa yang mensyukuri, itulah surga buat dirinya. Dia selalu berbahagia. Dia selalu merasa puas dengan kehidupannya. Dia selalu berterima kasih kepada Tuhan. Itulah surga. Hidupnya merasa terpenuhi semuanya, tercukupi, walaupun kenyataannya dia kurang, tapi dia mampu merasakannya dengan syukur. Itulah surga namanya. Kalau tidak, yang kurang, yang khawatir, yang takut, gundah gulana, siksa, itulah neraka jahanam buat hidup ini di dunia. Kalau kalian hidup di dunia sudah mendapatkan rasa neraka, dipastikan kalian mati. Yang kalian dapatkan adalah neraka super jahanam. Kalau kalian mendapatkan surga yang dalam hidup ini kedamaian, kebahagiaan, rasa syukur yang berlimpah, rasa terima kasih, rasa tahu diri kita kepada Tuhan, maka niscaya mati kalian akan mendapatkan surga yang super nikmat, super indah. Jadi jangan terlalu sulit mengabaikan surga dan neraka. Nah, kenapa kita selalu terjebak dalam kebutuhan harta? Karena kita termasuk orang tidak sadar akan hak hidup kita. Kita yang tidak tahu akan hak hidup kita, dan kita orang-orang yang tidak bisa bersyukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Maka kalian akan masuk lingkaran penuh kekurangan. Kalau kalian kurang, maka timbul rekayasa, cara licik, penipuan, dan segala hal untuk menggapai kecukupan itu. Maka selamat menderita saudaraku yang merasakan hal itu. Selamat susah. Tapi bagi yang bisa mensyukuri, selamat berbahagia mendapatkan hidup itu.
Demikian sekelumit bahasan abang mengenai rezeki, bahwa rezeki adalah ketentuan Allah, bukan karya manusia. Mungkin bisa abang sambung sedikit kembali abang pembelajaran abang dari rajah tangan, anatomi manusia yang 40 tahun lalu abang pelajari dan abang praktekkan sekarang ini juga di dalam alam kesucian. Jadi abang praktekkan selama 37 tahun. Ternyata seseorang itu jauh hari telah Tuhan tetapkan, telah Tuhan berikan tanda-tanda dari rajah tangannya bahwa dia akan sukses sekian dikala umur lebih kurang sekian tahun. Dia akan mempunyai rumah, kekayaannya kurang lebih sekian rumah. Jadi dari rajah tangannya pun sudah ada tanda-tanda umur berapa dia akan mendapatkan kesuksesan, kelebihan harta. Di umur berapa dia akan merugi, bangkrut. Jadi tanda-tanda dalam rajah tangan pun sudah ada. Berarti memperkuat sebuah cerita, sebuah keyakinan bahwa memang Allah telah menetapkan hidup manusia ini yang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Secara detail Tuhan telah tetapkan jalan hidup kita berikut rezeki kita. Maka karena abang mempelajari 37 tahun dengan ribuan orang yang abang hadapi, secara one by one, satu abang pelajari setiap makhluk itu. Maka Aki katakan kepada abang, semakin banyak tamu kamu, semakin banyak umat kamu, semakin banyak orang yang kamu temui, maka semakin banyaklah gurumu. Satu tamumu, satu gurumu, 1000 umatmu atau tamumu, 1000 lah gurumu, dan 1000 juga pengetahuan dirimu. Maka abang selalu mempelajari di atas rasa kesucian, di atas apa yang abang pelajari secara ilmu duniawi, rajah tangan, anatomi, kita gabung menjadi satu. Kita lihat ternyata memang luar biasa. Maka banyak orang yang sudah abang beritahukan bagaimana rezekimu. Sudahkah kamu punya uang hari ini? Dalam rajah tangan aja sudah ada. Nah, apalagi dalam ketentuan Tuhan. Jadi rajah tangan ini bukan ramalan, ini pengetahuan, pembelajaran. Lantas diperkuat dengan satu keyakinan kita bahwa Tuhan telah mengatur hak rezeki manusia. Maka abang selalu mendapatkan cerita-cerita seperti ini. Tiba-tiba abang merasakan bahwa orang ini akan kaya, akan sukses, akan punya uang pada tahun sekian. Ini hanya perasaan. Ataukah itu mungkin bahasa sang kuasa Tuhan dari dalam diri abang untuk umat tersebut? Maka abang coba kombinasikan dengan anatomi dia. Abang kombinasikan, abang lihat lagi, abang lihat rajah tangannya. Ternyata semua sama. Maka begitu sama semua, abang katakan kepada orang tersebut dan terbukti. Ini bukan satu orang, ribuan orang yang sudah abang buktikan hal itu. Tapi tolong digarisbawahi. Ini bukan kepintaran abang. Ini bukan keahlian, kemampuan abang. Abang hanya mendapatkan sebuah bocoran dan info dari zat kuasa Tuhan atau siruh namanya, dan abang sesuaikan dengan pelajaran duniawi melalui anatomi dan rajah tangan. Bukan karena doanya abang, bukan karena kehebatan doa abang, bukan karena kehebatan abang dalam meramu itu, tidak. Semua karena Allah, semua karena Tuhan. Abang hanya menyampaikan apa yang telah Tuhan berikan untuk dia. Demikian saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku, sekilas mengenai rezeki tersebut. Maka kalian tidak perlu takut. Jangan pernah takut dengan kemiskinan. Ketika Tuhan merubahkan dirimu, semua akan terbukti dan semua akan berjalan sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan haknya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Yang terpenting, syukuri yang dari yang sekecil-kecilnya. Niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan lahir maupun batin. Niscaya kalian akan merasakan kebahagiaan lahir maupun batin apabila mampu mensyukuri dari hal yang paling terkecil. Selamat saudara-saudaraku dan anak-anakku, selamat berjuang. Insya Allah
Bila Tuhan memberikan abang kesempatan lagi, karena abang uraikan lebih dalam lagi mengenai apa yang disebut rezeki yang diatur Tuhan, dan apa peran kita dalam menggapai rezeki tersebut, dan apa peran kita menjemput rezeki tersebut. Sekian saudara-saudaraku dan anak-anakku, insya Allah kita akan sambung